Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya @lakon_story. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Lelayu atau Berita Kematian. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bu, aku takut, ucapku sambil memeluk tubuh ibuku yang juga gemetar karena ketakutan. Gak apa-apa nak, kamu ibu jagain, nanti kalau... Dan belum selesai ibuku menenangkanku, tiba-tiba ibu terlihat aneh. Matanya melotot, tangannya meremas bahuku sambil tiba-tiba berteriak histeris. Melihat hal itu tentu saja aku sontak berteriak dan langsung berlari menyelamatkan diri. Sambil terseok-seok, waktu itu aku berlari keluar dari kamar ibu dan langsung masuk ke dalam kamarku. Dari dalam kamarku aku mendengar ibu menggeram, mengaum, sambil terkadang tertawa cekikikan tidak karuan. Tidak berhenti di situ saja. Waktu itu aku juga mendengar suara benturan dan barang-barang yang seperti diobrak-abrik. Karena aku khawatir dengan keselamatanku dan keselamatan ibuku, tanpa pikir panjang aku pun waktu itu langsung keluar melalui jendela kamarku dan berlari untuk mencari bantuan. Di tengah-tengah aku masih berlari, aku sempat menoleh kembali ke arah rumahku. Saat itu aku kembali terkejut. Karena malam itu, aku melihat sosok pocong yang sedang berdiri di ruangan tengah rumahku. Pocong tersebut terlihat menatapku dari dalam rumah sambil melotot seolah penuh dendam. Melihat hal itu tentu saja aku semakin mempercepat lariku menuju rumah tetanggaku agar aku segera mendapatkan bantuan. Sesampainya di depan rumah tetanggaku, aku langsung menggedor pintu rumahnya sambil berteriak minta tolong. Tolong pak, tolong. Karena teriakanku yang sangat kencang, tidak lama kemudian keluarlah Pak Yosep beserta keluarganya yang langsung menenangkanku sambil menanyakan apa yang sedang terjadi kepadaku. Sally, ada apa nak? Bu, ambilkan air putih, tanya Pak Yosep. Waktu itu Pak Yosep langsung memegang tanganku sambil memerintahkan istrinya untuk mengambilkan segelas air putih untukku. Ibu pak, ibu menari-nari sambil berteriak, ucapku sambil menangis. Mendengar hal itu raut wajah Pak Yosep terlihat sangat terkejut dan seolah tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Dan tanpa menunggu air putih yang diambilkan istrinya datang kepada aku, Pak Yosep tiba-tiba langsung berlari ke arah rumahku dengan tidak menggunakan alas kaki. Melihat hal itu, Bu Yosep yang datang dari dalam rumah tiba-tiba ikut berteriak sambil membawa air putih di tangannya. Ada apa pak? Teriak Bu Yosep yang saat itu juga terlihat kebingungan. AC bu, AC kembali lagi, anak-anak bawa masuk, teriak Pak Yosep sambil terus berlari ke arah rumahku. Bu Yosep yang saat itu membawa segelas air putih tiba-tiba langsung membuangnya dan langsung menarikku ke dalam rumahnya. Sesampainya di dalam rumah Pak Yosep, entah apa maksud dari semua ini. Yang jelas saat itu, tiba-tiba Bu Yosep langsung menutup semua pintu dan gorden rumahnya sambil tergesa-gesa seolah sedang dikejar seseorang yang sangat berbahaya. Dan tidak berhenti di situ saja. Saat itu aku juga langsung disambut oleh Mbok Marmi yang aku ketahui beliau adalah orang tua dari Pak Yosep. Bapakmu kemana Sel? Tanya Bu Yosep yang saat itu terlihat gugup sambil terus menutup semua gorden rumahnya. Ayah mengunjungi Pak Markun bu, katanya Pak Markun lagi sakit parah, ucapku polos. Mendengar hal itu Mbok Marmi yang sebelumnya duduk di sampingku waktu itu tiba-tiba menghampiri Bu Yosep dengan langkah sedikit gemeteran karena usianya yang memang sudah sangat tua. Besok tidak usah masuk kerja ya nak, ucap Mbok Marmi kepada Bu Yosep. Waktu itu perasaanku sangat tidak karuan. Selain masih mengkhawatirkan keadaan ibuku,
Aku juga merasa aneh dengan tingkah Bu Yosef dan Mbok Marmi yang seolah tahu tentang semua yang sedang terjadi di malam itu. Namun karena keadaanku saat itu yang juga masih gemetar ketakutan, akhirnya aku memilih diam dengan tidak bertanya apapun sambil terus memikirkan keadaan ibuku. Dan tidak lama kemudian, kami semua dikagetkan dengan kedatangan Pak Yosef yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah ini dengan nafas yang terengah-engah. Keringatnya bercucuran dan bajunya nampak kotor, seperti habis bertengkar dengan seseorang. "Bagaimana Pak, Mbak Yuni?" tanya Bu Yosef tanpa basa-basi. "Iya, Asi kembali lagi. Sepertinya besok ada orang yang meninggal dunia. Kemana Pak Mudin sekarang?" ucap Pak Yosef. Mudin adalah sebutan bagi orang yang bertugas mengurus jenazah jika ada seseorang yang meninggal dunia. Biasanya Mudin ditentukan oleh pihak desa dan masuk dalam susunan kepengurusan desa. Dan tidak jarang pula yang berperan sebagai Mudin adalah tokoh agama atau seseorang yang memiliki pengetahuan lebih tentang agama. Sebutan Mudin biasanya digunakan di berbagai daerah di Pulau Jawa. Tidak hanya sebagai pengurus jenazah, Mudin biasanya juga bertugas mengurusi proses pernikahan seseorang. "Kata Sally, Pak Mudin pergi ke rumah Pak Markun," ucap Bu Yosef. "Sudah, besok libur kerja dulu. Sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi," imbu Pak Yosef. "Ibu gimana Om?" tanyaku memotong percakapan Pak Yosef. "Ibumu habis ini kesini Sel. Malam ini kamu tidur di sini saja. Nanti ibumu juga pasti tidur di sini kok," ucap Pak Yosef sambil berjalan ke arah kalender yang menempel di dinding rumahnya. Dan tidak lama setelah itu tiba-tiba ibuku datang dengan membuka pintu rumah Pak Yosef tanpa mengetuknya terlebih dahulu. Sama halnya seperti Pak Yosef, ibuku datang sambil bercucuran keringat dengan baju yang penuh dengan kotoran tanah dan tumpahan air. Waktu itu ibuku langsung menghampiriku dan memelukku sambil meneteskan air mata. "Ibu sehat Bu?" "Iya Nduk, kamu memang anak yang pintar," ucap ibuku sambil mencium dahiku dengan lembut. Saat itu Pak Yosef yang sebelumnya terlihat membolak-balikan kalender tiba-tiba menghampiri kami dengan raut wajah yang terlihat kebingungan. "Padahal sekarang bukan malam Jumat Legi loh Yun. Kok bisa ya?" ucap Pak Yosef. "Iya, tapi sekarang bulan Suro Mas," sahut ibuku lirih. Dan tidak lama setelah itu tiba-tiba kami kembali mendengar suara yang tadi kami dengar. Tek, 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 tek. Suara tersebut terdengar lirih. Mendengar hal itu Mbok Marmi yang sejak tadi hanya duduk diam tiba-tiba menghampiriku dan ibuku. "Kesini nak, jempol kakimu biar saya ikat," ucap Mbok Marmi sambil menjulurkan tangannya yang terlihat membawa seutas tali yang terbuat dari sobekan kain jarik yang dikenakannya waktu itu. Awalnya aku kira perintah itu ditunjukkan kepadaku, akan tetapi dugaanku keliru. Ketika aku tahu, ternyata perintah itu bukan ditunjukkan kepadaku, melainkan kepada ibuku. Itu terlihat dari kaki ibukulah yang saat itu tiba-tiba dijulurkan ke arah tubuh Mbok Marmi. Bahkan waktu itu aku juga sempat melihat ibuku nampak mulai gelisah tidak karuan, bersamaan dengan terdengarnya suara aneh tersebut yang seolah semakin mendekati kami. Dan setelah jempol kaki ibuku selesai diikat oleh Mbok Marmi, ibu kembali memelukku dengan erat sambil memberi tanda bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun nyatanya tidak seperti itu. Suara tersebut malah terdengar semakin menjadi-jadi. Bahkan waktu itu kami tiba-tiba mendengar suara lompatan yang kami duga kuat. Itu adalah suara lompatan pocong. Suara tersebut terdengar jelas di sela-sela suara aneh yang tidak berhenti berbunyi. Blak, 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 blak. Tik, 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 tik. Masih teringat jelas di kepalaku saat itu semua orang yang berada di dalam rumah Pak Yosef terlihat sangat tegang. Tidak hanya ibuku saja, Bu Yosef pun juga terlihat mulai meneteskan air mata karena keadaan malam itu yang memang benar-benar sangat menakutkan. Dan belum selesai kami mendengar suara-suara tersebut. Tiba-tiba saat itu kami kembali mendengar suara berisik seperti suara barang yang saling berbenturan. Mendengar hal itu Mbok Marmi yang sebelumnya terlihat paling tenang di antara kami tiba-tiba ikut terkejut
seolah tidak percaya dengan apa yang dia dengar. "Ya Allah, memang benar-benar asih," ucap Mbok Marmi lirik. "Terus bagaimana, Mbok?" tanya ibuku. "Sudah, tidak apa-apa. Sebentar lagi selesai. Jangan takut, yang tenang," ucap Mbok Marmi kepada kami. "Iya, Bu, tapi saya mikir Yuni sama Sally," sahut Pak Yosep. "Keranda mayatnya sudah bergerak. Setelah ini sepertinya sudah selesai. Yuni dan Sally biar tidur di sini saja," ibu Mbok Marmi sambil berjalan masuk ke dalam kamarnya. Mendengar hal itu, aku yang sebelumnya kebingungan dengan semua maksud percakapan ibuku, saat itu perasaanku berubah menjadi ketakutan saat aku mendengar kata-kata keranda mayat yang diucapkan oleh Mbok Marmi. Malam itu suasana terasa sangat mencekam. Selain ini adalah pengalaman pertamaku melihat ibuku kesurupan. Saat itu aku masih teringat wajah pocong yang aku lihat saat aku berlari ke arah rumah Pak Yosep ini. Namun karena kurasa keadaan saat itu masih tidak memungkinkan untuk bercerita, akhirnya aku hanya memilih untuk diam dan tidak mengatakan kepada siapapun. "Jangan takut ya nak, kamu sepertinya sudah saatnya untuk mengerti semuanya. Besok ibu akan menceritakan semuanya kepadamu. Ini memang jalan hidup kita, mau gak mau kita harus mau," ucap ibuku tiba-tiba. Karena aku masih diselimuti rasa ketakutan, saat itu aku hanya mengangguk sambil terus memandangi wajah ibuku. Dan tidak beberapa lama kemudian, tiba-tiba Pak Yosep berteriak ke arah luar rumah seperti sedang memanggil seseorang. Pak Modin, ini istri dan anakmu di sini semua," teriak Pak Yosep yang sepertinya memanggil seseorang yang kuduga itu adalah ayahku. Dan sesuai dugaanku, saat itu memang ayahku lah yang datang sambil terlihat terkejut dengan keberadaan kami semua di rumah Pak Yosep. "Loh, ngapain di sini?" ucap ayahku. "Asih Pak," sahut Pak Yosep. Mendengar nama itu, ayahku terlihat sangat terkejut dan seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yosep. Yang benar." "Iya Pak, Sally kesini bangunin aku. Katanya Mbak Yuni kesurupan. Aku langsung berlari ke rumahmu, ternyata benar. Saat itu Mbak Yuni sudah tidak sadarkan diri. Setelah tak suapin daun sirih, Mbak Yuni langsung pingsan," terang Pak Yosep. "Ya Allah, terima kasih ya Sep. Maaf sudah merepotkan," jawab ayahku. Malam itu di tengah-tengah ayah masih ngobrol dengan Pak Yosep, tiba-tiba Mbok Marmi keluar dari kamarnya sambil terlihat mengunyah daun sirih. "Markun gimana San?" tanya Mbok Marmi. "Sakit parah Mbok, badannya sudah menguning, tapi kalau ngomong masih jelas. Aku tadi cuma menjenguknya sebentar, soalnya perasaanku tidak enak," terang ayahku. "Besok mungkin sudah meninggal San. Tadi keranda mayatnya sudah bergerak," imbung Mbok Marmi. "Iya Pak, semua tadi juga dengar," sahut Pak Yosep. "Mas, asik gimana?" ucap ibuku memotong perbincangan dan bertanya kepada ayah. "Bagaimana Mbok? Saya mikir Sally," ucap ayahku yang tidak menjawab pertanyaan ibuku, namun malah balik bertanya kepada Mbok Marmi. "Mau bagaimana lagi nak? Ini sudah jalannya. Pasrahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Nanti malam sholatlah, biar dapat petunjuk," terang Mbok Marmi. Dan akhirnya saat itu pun kami semua tidur di rumah Pak Yosep bersama dengan seluruh keluarga Pak Yosep. Yang membuat aku semakin kebingungan adalah kami semua malam itu tidur di lantai ruang tengah rumah Pak Yosep. Hal itu tentu saja membuat aku semakin tidak mengerti dengan semua ini. Karena selain memang ada kamar tidur yang kosong, Mbok Marmi yang sudah sangat tua pun juga ikut tidur di lantai bersama kami. Dan singkat cerita, tanpa memikirkan hal itu, aku pun langsung memejamkan mata sambil memeluk ibuku. Namun beberapa saat ketika kami sedang beristirahat, lagi-lagi suara itu terdengar lagi. Tik, 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 tik. Mendengar hal itu saja, aku langsung membuka mataku dan meremas erat tangan ibuku. Dan ketika aku membuka mata, lagi-lagi aku kembali terkejut. Karena saat itu semua orang yang ada di rumah ini ternyata sudah bangun, namun tidak ada yang beranjak dari tidurnya. Pak Yosep, Bu Yosep, Mbok Marmi, begitu juga dengan ayahku dan ibuku.
Mereka semua dalam keadaan membuka mata, namun tetap dalam posisi tidur dan tidak bergerak, seolah memberi tanda bahwa sedang ada sesuatu yang membahayakan sedang melintas. Itu semua terlihat dari kedipan mata ayahku yang seakan memberi tanda agar aku tetap tenang. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung menoleh ke arah ibuku. Namun waktu itu aku tidak bisa lagi menggerakkan tubuhku dengan leluasa karena aku sudah dipeluk erat agar aku tidak terlalu banyak bergerak. Dan benar, tidak lama setelah itu, kami memang mendengar suara langkah kaki orang mondar-mandir seakan sedang mengintai seluruh orang yang ada di rumah ini. Namun kali ini suara tersebut terdengar berada di dalam rumah ini. Plak, 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 plak. Suara langkah kaki yang terdengar seperti tepat di samping kami. Mendengar hal itu, tentu saja kami semua langsung gemetar ketakutan hingga tanpa terasa keringat keluar bercucuran. Namun karena kami semua bersikap tenang dengan tidak berhenti memanjatkan doa, akhirnya suara tersebut menghilang dengan sendirinya. Dan tidak berhenti di situ saja. Sekitar pukul 2:30 pagi, aku kembali dikejutkan dengan penampakan sosok laki-laki tua yang terlihat duduk di sofa ruang tamu Pak Yosep. Meskipun aku tidak bisa melihatnya dengan jelas karena semua lampu rumah Pak Yosep yang waktu itu sudah dipadamkan, namun aku sangat yakin sosok tersebut adalah sosok kakek-kakek. Itu terlihat dari posisi duduknya yang sedikit membungkuk, ditambah dengan rambutnya yang sudah terlihat botak. Awalnya aku mengira itu adalah Pak Yosep, tapi ternyata dugaanku salah ketika aku tahu Pak Yosep ternyata masih berada di posisinya, yaitu tidur di samping Bu Yosep, tepat di sebelah ayahku. Masih teringat jelas di kepalaku saat itu aku sekuat tenaga menahan tangis yang seakan sudah tidak bisa kutahan lagi. Sepanjang malam itu kami diteror habis-habisan oleh makhluk halus yang entah kenapa rasanya makhluk halus tersebut tidak sekedar menghantui, tapi lebih ke arah mengincar kami. Namun anehnya semua orang di rumah Pak Yosep saat itu seolah memang sudah mengetahui jika itu akan terjadi. Hal itulah yang akhirnya membuat kami tetap tenang hingga teror itu pun bisa dilalui dengan aman. Dan singkat cerita, setelah melalui malam yang terasa sangat panjang, akhirnya pagi pun tiba. Waktu itu kami pun berpamitan dengan keluarga Pak Yosep dan berterima kasih karena telah menyediakan tempat untuk kami beristirahat. "Tidur sini dulu aja, Pak," ucap Pak Yosep. "Terima kasih, Sep. Insya Allah kalau perhitunganku benar, nanti malam sudah tidak ada lagi. Aku jadi khawatir. Sekarang dia berani masuk ke dalam rumah," jawab ayahku. "Sudah cepat pulang, gak usah diomongin, nanti dengar," sahut Mbok Marmi tiba-tiba. Akhirnya pagi itu kami pun langsung bergegas kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Waktu itu ketika aku hendak berjalan kembali ke rumahku, dari arah luar rumah Pak Yosep, aku kembali melihat sosok kakek-kakek yang sedang duduk di dalam rumah Pak Yosep sambil menundukkan kepala. Sosok tersebut duduk di tempat yang sama seperti yang aku lihat semalam. Loh, itu kan kakek-kakek yang kulihat semalam. Waduh, sepertinya sosok tersebut duduk di situ semalaman deh, pikirku dalam hati. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung menarik baju ibuku untuk memberi tanda bahwa aku sedang melihat sesuatu. Namun waktu itu ibuku hanya tersenyum dan langsung mengajakku balik. "Sudah, ayo pulang. Tidak usah melihat apa yang tidak perlu dilihat," ucap ibu. Waktu itu aku juga sempat melihat Mbok Marmi yang tersenyum ke arahku, seolah mendengar percakapanku dengan ibuku. Ketika aku berjalan kembali dan belum jauh dari rumah Pak Yosep, aku juga mendengar sedikit percakapan dari keluarga Pak Yosep, yang waktu itu membuatku semakin tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini. "Sally sudah bisa melihat. Mudah-mudahan cepat selesai ya, Mas. Kasihan hidupnya, jadi menderita," ucap Bu Yosep kepada Pak Yosep. "Ya iyalah, Dek. Sally sudah berumur 25 tahun. Sudah saatnya menikah. Ya, sudah tercium baunya," ucap Pak Yosep. Mendengar hal itu tentu saja aku hanya diam dengan tidak berhenti melangkahkan kakiku menuju rumahku. Sesampainya di rumah, kami langsung membersihkan barang-barang yang saat itu memang sangat berantakan. Di samping itu kami juga bersyukur karena keluarga kami masih diberi keselamatan. "Alhamdulillah, Dek.
kamu kemarin cepat dapat pertolongan. Andai saja tidak ada yang segera menolong, aku gak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kepadamu, ucap ayahku tiba-tiba. Iya mas, akhir-akhir ini kok jadi parah gini ya mas? Iya Ide, kita lihat saja selanjutnya bagaimana. Kalau semakin parah, kita harus segera melakukan sesuatu. Sally sepertinya sudah waktunya tahu mas. Kalau tidak segera diberitahu bisa bahaya, imbu ibuku. Iya aku jadi kepikiran, jawab ayah singkat. Mendengar hal itu tentu saja aku semakin yakin jika sebenarnya orang tuaku menyembunyikan sesuatu tentang hal itu kepadaku. Namun karena aku berpikir mungkin mereka punya alasan lain untuk tidak menceritakannya kepadaku, akhirnya pagi itu aku pun hanya diam sambil terus menata perabotan agar kembali rapi. Dan belum selesai kami membersihkan rumah, tiba-tiba kami semua dikejutkan dengan suara pengumuman dari masjid tentang berita lelayu dari Pak Markun. Suara pengumuman tersebut terdengar jelas dari speaker masjid yang letaknya agak jauh dari rumah kami. Mengetahui hal itu, orang tuaku nampak biasa-biasa saja sambil terus melakukan aktivitasnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Markun meninggal ya? Iya, habis ini tak samperin, jawab ayah santai. Mendengar jawaban ayahku yang seolah sudah tidak kaget dengan kematian Pak Markun, aku sangat terkejut dan semakin tidak mengerti dengan semua ini. Pagi itu mereka seolah sudah mengetahui bahwa Pak Markun akan meninggal hari ini. Dan setelah aku mengingat-ingat kembali kejadian kemarin malam, aku teringat ucapan Mbok Marmi tentang suara keranda mayat yang memang sempat terdengar ketika kami berada di rumah Pak Yosep. Ternyata suara keranda mayat yang aku dengar semalam adalah pertanda jika Pak Markun akan meninggal, pikirku dalam hati. Di sela-sela aku masih memikirkan hal itu, tiba-tiba ibu menepuk pundakku sambil memerintahkanku untuk tetap berada di rumah. Nanti ibu ngelayat, kamu di rumah saja, bersihin rumahnya, gak usah main dulu, ada yang mau ibu bicarakan, terang ibu. Dan seperti biasanya, karena profesi ayah sebagai modin, setiap mendengar berita lelayu yang diumumkan, ayah langsung mempersiapkan diri untuk segera berangkat menuju rumah orang yang tertimpa musibah tersebut. Tidak lama setelah itu pun kami juga kedatangan tamu para pemuda desa yang saat itu bermaksud untuk memberi kabar kepada ayahku. Pak, assalamualaikum Pak Modin, ucap para pemuda tersebut. Bapak masih mandi mas, kalian duluan saja, bapak sudah tahu, sebentar lagi biar berangkat sendiri saja tidak apa-apa. Kalian ambil dulu keranda mayatnya, jawab ibu. Saat itu pun akhirnya para pemuda desa langsung pergi meninggalkan rumah kami. Dan sesuai arahan ibuku, waktu itu aku tetap berada di rumah sambil terus membersihkan bagian-bagian rumah yang belum dibersihkan sambil melihat ayahku yang terlihat mulai melakukan persiapan. Dan setelah selesai melakukan persiapan, akhirnya ayahku pun berangkat menuju rumah almarhum. Berangkat ya nak, jagain rumahnya, ucap ayah. Iya, jawabku sopan. Dan beberapa lama kemudian ibuku pun juga ikut berangkat dengan membawa sedikit beras yang ditentengnya. Waktu itu setelah ayah dan ibuku pergi, aku langsung kembali membersihkan rumah yang memang masih sangat berantakan. Pada kesempatan itu tentu saja aku juga membersihkan bagian kamar tidur orang tuaku yang menjadi tempat pertama kali aku melihat ibuku kesurupan. Ketika aku sedang membersihkan bagian kamar orang tuaku, waktu itu tiba-tiba aku merasakan ada hal aneh yang seakan menyambutku. Suasana mendadak berubah menjadi dingin, disertai dengan terciumnya aroma bunga melati yang entah dari mana asalnya. Loh, kok bau bunga melati? Perasaan semua orang di sini gak ada yang pernah menanam bunga ini deh. Dengan bulu kuduk yang seketika merinding, aku pun terus melangkahkan kakiku masuk ke dalam kamar sambil membawa sapu. Dan tanpa lama-lama lagi, akhirnya aku pun mulai menata selimut, bantal, kursi, meja yang saat itu berantakan tidak karuan. Waktu itu ketika aku sedang asik menata kembali barang-barang yang ada di kamar orang tuaku, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan kotak kecil yang berada di bawah ranjang. Kotak tersebut terlihat sangat aneh. Selain seperti disembunyikan, bentuk kotak juga sangat mencurigakan karena dibalut dengan kain yang berwarna putih.
Karena penasaran, tanpa pikir panjang, aku pun waktu itu langsung membuka kotak tersebut dan melihat isinya. Ketika aku melihat isi kotak tersebut, aku sangat terkejut karena waktu itu aku melihat banyak sekali benda-benda aneh yang disimpan di sini. Mulai dari boneka rajut, cermin, emas, benda perak, jarum, gunting emas, tombak kecil, keris-keris kecil, cincin akik, potongan-potongan kain, parfum, tulisan-tulisan aneh, dan masih banyak lagi. Melihat hal itu tentu saja aku sangat terkejut luar biasa karena aku berpikir semua ini pasti barang-barang simpanan ayahku. Astagfirullah, apa aja ini? Buat apa ini semua? Kok banyak sekali? Ucapku dalam hati. Ketika aku sedang membolak-balik satu persatu benda-benda aneh tersebut, tiba-tiba tubuhku kembali terasa dingin seketika. Rasa dingin itu sangat terasa berjalan dari ubun-ubun sampai ke kaki. Bulu kuduk merinding dan seluruh badan tiba-tiba gemetar kesemutan. Merasakan hal itu tentu saja aku langsung merasa tidak nyaman dan langsung menutup kembali kotak tersebut dan mengembalikan ke tempat asalnya. Dan belum selesai aku menata kembali kotak tersebut, tiba-tiba aku dikejutkan dengan bayangan perempuan yang seolah sedang melihat kegiatanku dari arah luar jendela kaca kamar ini. Meskipun waktu itu jendela kaca kamar orang tuaku sudah ditutup dengan gorden, aku masih bisa melihat jika ada orang yang sedang mengawasiku. Itu terlihat dari bayangan hitam yang menutupi cahaya matahari masuk ke dalam kamar. Bahkan bayangan hitam tersebut terlihat jelas menyerupai perempuan dengan rambut yang lumayan panjang. Melihat hal itu tentu saja aku langsung berteriak untuk memastikan apakah memang benar ada orang yang sedang mengawasiku. Siapa itu? Teriakku sambil bergegas menuju jendela kaca kamar orang tuaku. Saat aku masih berjalan mendekati jendela tersebut, waktu itu tiba-tiba aku mendengar suara perempuan dewasa yang tertawa lalu pergi. Suara itu terdengar bersamaan dengan bayangan tersebut yang terlihat bergerak pergi. Mendengar hal itu tentu saja aku langsung mempercepat langkahku karena aku khawatir ada orang yang ingin berbuat jahat kepadaku. Siapa itu? Tunggu! Teriakku kembali sambil membuka jendela dan melihat ke arah luar samping rumahku. Saat aku melihat ke arah luar, anehnya aku sama sekali tidak melihat siapapun yang ada di luar rumah. Sebenarnya itu adalah hal yang wajar, karena memang di samping rumahku ini tidak ada jalan sama sekali. Yang ada hanya pagar tanaman yang sengaja dipasang oleh pemilik kebun sebelah rumahku. Jadi sepertinya tidak mungkin jika ada orang di sini. Itu tadi siapa ya? Sepertinya tidak mungkin dia ada orang lewat sini. Kan di sini tidak ada jalannya. Tapi orang itu tadi kemana ya? Kok nggak ada? Pikirku dalam hati. Ketika aku masih memikirkan suara tawa dan bayangan tersebut, lagi-lagi aku melihat hal yang sangat aneh yang ada di samping rumahku. Waktu itu aku melihat seluruh tembok rumahku banyak sekali bekas lemparan telur busuk. Itu terlihat dari banyaknya sisa-sisa cangkang telur yang berserakan di samping rumah dan tembok yang dipenuhi dengan kuning telur yang menempel tidak karuan. Karena aku mulai merasa ketakutan, akhirnya aku pun langsung menutup rapat jendela kamar orang tuaku dan kembali melanjutkan aktivitasku yang memang sempat terhenti. Dan kembali lagi, tidak lama setelah itu saat aku sedang membersihkan kamar orang tuaku, tiba-tiba aku mendengar suara orang mengetuk pintu rumahku dengan sangat keras. Dok, 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 dok. Mendengar hal itu tentu saja aku langsung berjalan ke ruang tamu dengan tangan yang masih memegang sapu. Iya sebentar, teriakku dari dalam. Waktu itu dari dalam rumah, aku melihat seperti ada orang yang sedang berdiri di balik pintu rumahku. Dan sebelum aku membukakan pintu, seperti biasanya, aku mengintip dari balik korden terlebih dahulu untuk memastikan siapa tamu tersebut. Ketika aku membuka sedikit gordenku, waktu itu aku melihat seorang laki-laki dewasa yang sedang berdiri sedikit jauh dari pintu rumahku. Laki-laki tersebut tidak memakai baju dan hanya mengenakan celana kain berwarna hitam. Bahkan aku masih ingat dengan jelas, kulit laki-laki tersebut berwarna putih pucat dengan penuh luka lebam yang membiru di seluruh tubuhnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini.
dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.